I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Musim MotoGP 2025 diawali dengan dominasi luar biasa dari Marc Marquez yang berhasil memenangkan 4 balapan pertama secara berturut-turut. Performa impresif ini menjadikannya sorotan utama, bahkan memicu perbandingan dengan legenda MotoGP seperti Valentino Rossi dan Giacomo Agostini. Kehadiran Marquez di Ducati tidak hanya meningkatkan daya saing tim, tetapi juga menciptakan tekanan besar bagi Francesco Bagnaia. Dia kini harus menghadapi tantangan berat untuk tetap kompetitif dan mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama di tim pabrikan Ducati. Bagnaia mengalami awal musim yang sulit, di mana ia kesulitan beradaptasi dengan Desmosedici GP25. Berbeda dengan Marquez yang cepat menyesuaikan diri, Bagnaia justru merasa kurang nyaman dengan motor barunya, terutama dalam hal kontrol ban belakang. Hasil kurang memuaskan di 2 seri awal, finish ketiga di Thailand dan keempat di Argentina, membuatnya mempertimbangkan untuk kembali menggunakan Desmosedici GP24, motor yang membawanya meraih 11 kemenangan di musim sebelumnya. Bagnaia berharap dengan kembali ke motor yang lebih familiar, ia dapat meningkatkan performanya dan menyaingi Marquez dalam perburuan gelar juara dunia. Meskipun demikian, Michele Pirro, pembalap penguji Ducati, menegaskan bahwa kembali ke GP24 bukanlah solusi yang ideal. Ia berpendapat bahwa perbedaan antara GP24 dan GP25 tidak terlalu signifikan, sehingga yang lebih penting bagi Bagnaia adalah memulihkan kepercayaan dirinya. Pirro percaya bahwa jika Bagnaia mampu tetap tenang dan fokus, ia akan kembali menemukan ritme balapnya. Menurutnya, masalah utama Bagnaia bukan terletak pada motornya, melainkan pada tekanan mental yang ia hadapi akibat dominasi Marquez di awal musim. Saat ini, Bagnaia tertinggal 31 poin dari Marquez di klasemen sementara, yang semakin memperbesar tekanannya untuk segera bangkit. Jika tidak segera menemukan solusi, Bagnaia berisiko kehilangan posisi sebagai pembalap utama Ducati, mengingat Marquez telah membuktikan dirinya sebagai kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia. Ducati sendiri berada dalam dilema, apakah tetap memprioritaskan Bagnaia sebagai pembalap utama atau mulai mengalihkan fokus mereka ke Marquez yang menunjukkan performa lebih konsisten sejak awal musim. MotoGP Amerika Serikat di Austin akan menjadi ujian krusial bagi Bagnaia. Marquez memiliki rekor dominan di sirkuit ini yang semakin memperbesar tantangan bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya. Jika ia mampu mengatasi tekanan dan menunjukkan peningkatan performa, maka persaingan dalam perebutan gelar juara dunia masih terbuka lebar. Namun, jika kembali gagal tampil kompetitif, peluangnya untuk mempertahankan gelar akan semakin sulit dan Ducati mungkin harus membuat keputusan strategis terkait prioritas tim di sisa musim ini. Di atas kertas, MotoGP Amerika Serikat di Austin seharusnya menjadi milik Marc Marquez. Selama bertahun-tahun, meskipun menggunakan motor Honda yang kurang kompetitif, Marquez selalu mampu menunjukkan performa luar biasa di sirkuit ini. Circuit of the Americas telah menjadi salah satu trek favoritnya, di mana ia mendominasi dengan gaya balap agresif dan kemampuan membaca lintasan yang luar biasa. Hingga saat ini, Marquez telah mengoleksi 7 kemenangan di Austin, menjadikannya pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak di sirkuit tersebut dalam sejarah MotoGP. Tahun 2024 kemarin, Marc Marquez sebenarnya memiliki peluang besar untuk meraih podium di Austin, tetapi akhirnya gagal karena kendala teknis yang berkaitan dengan karakteristik Ducati GP23. Saat itu, Marquez masih dalam tahap adaptasi dengan motor barunya setelah bertahun-tahun mengendarai Honda. Salah satu kelemahan utama GP23 yang cukup menyulitkannya adalah traksi ban depan yang lebih lemah dibandingkan dengan motor Honda yang biasa ia kendarai. Hal ini menyebabkan Marquez kehilangan grip pada bagian depan saat memasuki tikungan dengan agresif, yang berujung pada crash dan kegagalan meraih podium.
Kesalahan tersebut bukan semata karena gaya balap Marquez yang terlalu agresif, tetapi lebih kepada kebiasaannya menggunakan teknik pengereman keras yang sebelumnya sangat cocok dengan karakter Honda. Ducati GP23 di sisi lain memiliki filosofi berkendara yang berbeda. Motor ini lebih mengandalkan stabilitas saat keluar tikungan dengan memanfaatkan traksi ban belakang yang kuat, sementara bagian depan tidak bisa terlalu dipaksa untuk menopang beban pengereman ekstrem. Marquez yang terbiasa dengan karakter Honda masih sering menggunakan gaya balap lamanya, yang pada akhirnya membuatnya kehilangan keseimbangan di beberapa kesempatan. Namun, pengalaman pahit di 2024 menjadi pelajaran berharga bagi Marquez. Memasuki musim 2025 dengan Ducati GP25, ia tampak sudah jauh lebih memahami karakter motornya dan berhasil menyesuaikan gaya balapnya. Adaptasi ini terlihat dari performanya yang jauh lebih stabil, dengan 4 kemenangan beruntun di awal musim. Jika di 2024 ia masih mengalami kesulitan dengan Ducati, maka di 2025 ini Marquez tampaknya sudah berada dalam kondisi terbaiknya, siap untuk kembali menguasai Austin, sirkuit yang selama ini menjadi salah satu wilayah kekuasaannya di MotoGP. Legenda MotoGP Giacomo Agostini turut memberikan pandangannya mengenai dominasi Marquez di musim ini. Agostini yang hingga saat ini masih memegang rekor kemenangan terbanyak sepanjang sejarah MotoGP, mulai merasa bahwa Marquez bisa menjadi ancaman serius bagi pencapaiannya. Dengan performa seperti sekarang, bukan tidak mungkin Marquez akan mampu menyamai atau bahkan melampaui jumlah kemenangan Agostini di masa mendatang. Dalam sebuah wawancara, Agostini mengakui bahwa jika Marquez berhasil melewati rekornya, ia tentu tidak akan senang. Namun, ia juga menegaskan bahwa jika Marquez mampu melakukannya, maka ia memang pantas mendapatkannya. Hal ini menunjukkan Agostini tetap menghormati kemampuan dan pencapaian Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Marquez sendiri diyakini sedang membidik gelar juara dunia ke-9 untuk menyamai rekor Valentino Rossi. Jika berhasil, langkah berikutnya adalah mengejar gelar ke-10 yang akan semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Namun, untuk mencapai hal tersebut, ia harus tetap menjaga konsistensinya di sepanjang musim dan menghadapi tantangan dari para rivalnya, terutama Bagnaia yang masih memiliki peluang besar untuk bangkit. Keberadaan Marc Marquez di Ducati tidak hanya berdampak pada persaingan antar pembalap, tetapi juga membawa perubahan besar dalam strategi tim secara keseluruhan. Ducati kini memiliki daya tarik yang lebih besar bagi penggemar MotoGP berkat popularitas Marquez yang mampu menarik perhatian lebih banyak penonton dan sponsor. Ducati juga menghadapi dilema terkait masa depan timnya. Dengan performa Marquez yang sangat impresif, apakah mereka akan tetap mempertahankan Bagnaia sebagai pembalap utama atau mulai memberikan dukungan penuh kepada Marquez? Jika Marquez terus mendominasi dan membawa Ducati menuju gelar juara, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pusat dari strategi jangka panjang tim. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada bagaimana musim ini berjalan. Jika Bagnaia mampu bangkit dan memberikan perlawanan sengit kepada Marquez, maka Ducati akan berada dalam posisi yang lebih sulit untuk menentukan pembalap mana yang akan menjadi prioritas utama mereka. Yang jelas, persaingan antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah MotoGP. Dan para penggemar tentu tidak sabar untuk melihat bagaimana perkembangan selanjutnya.